Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, para pemirsa, Mas Guru Sarkim akan berbagi pengalaman tentang menulis karya ilmiah populer. Yang waktu itu saya menulis dalam rangka lomba karya ilmiah populer tingkat nasional pada Hari Korpri tahun 2004. Temanya itu adalah tentang olahraga dan peningkatan etos kerja pegawai. Ya. Saya membuat judul ya, sesuai dengan temanya, olahraga sarana optimalisasi fungsi organ ya, dalam rangka meningkatkan etos kerja dan prestasi. Ya, judul ini juga bisa dirubah, misalnya olahraga sebagai sarana optimalisasi fungsi organ ya, juga boleh, atau dilanjutkan dalam rangka meningkatkan etos kerja dan prestasi pegawai juga boleh. Tapi apabila kita mau menulis dengan judul yang pendek, cukup dengan judul olahraga sarana optimalisasi fungsi organ. Nanti anak judulnya meningkatkan etos kerja dan prestasi pegawai. Untuk menulis ini saya breakdown menjadi beberapa hal penting yang saya akan tulis. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk sebaik-baik bentuk yang memiliki kemampuan akal dan pikiran. Yang kedua, kenyataan manusia Indonesia ditinjau dari etos kerja. Ini nanti dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita berdasarkan informasi yang ada. Kemudian, yang ketiga adalah pentingnya anggota Korpri dalam pembangunan. Itu pembangunan khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan pada umumnya. Ya, karena saya sebagai guru otomatis nanti pembangunannya di bidang pendidikan secara khusus. Ya. Kemudian yang keempat, hubungan organ tubuh, fungsi organ, ya, kemudian oksigen, otak, manusia, dan kinerja. Ini saya hubungkan karena kebetulan saat itu ada buku baru, itu karangannya Drayden Voss ya, itu menulis tentang revolusi belajar atau learning revolution ya. Kemudian yang kelima, pentingnya olahraga bagi pegawai untuk mewujudkan organ tubuh yang sehat ya. Kemudian yang keenam, manfaat olahraga bagi pegawai di sebuah lembaga atau institusi. Nah, ini outline ini saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kita bisa melakukan satu penulisan di mana antara aspek-aspek yang satu dengan aspek yang lain ini nanti dijadikan satu kalimat yang saling mendukung sehingga memberikan pemahaman atau informasi yang utuh sehingga dapat menjadikan istilahnya pengetahuan atau mungkin sebagai satu wawasan yang baru, yaitu antara kinerja, antara dukungan fungsi organ tubuh yang maksimal, kemudian pengelola tubuh yang berfungsi dengan baik, ya, disokong dengan olahraga ya sebagai satu hal yang positif di dalam membentuk tubuh yang sehat. Nah, dari outline itu kemudian saya mengembangkan intro ya, karena kita tahu bahwa kalau ilmiah populer itu ada intro, ada isi, kemudian ada outro atau penutup. Nah, intro ini sebagai pendahuluan untuk pengantar masuk ke dalam ide pokok ya. Nah, katakanlah kita mau membuat intro dari hakikat manusia. Baik, saya mulai sekarang. Kalau demikian kita mulai saja untuk intro dulu ya. Untuk intro kita mulai terlebih dahulu. Para pemirsa yang berbahagia, jadi karya ilmiah ini kemudian saya beri intro ya, tentang manusia itu sendiri. Sebagai manusia, dia sebagai makhluk yang sebaik-baik bentuk. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baik bentuk, dengan segala anggota badan yang sempurna dan serba otomatis. Tubuh manusia merupakan sebuah rangkaian dari sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan dari organ merupakan sekumpulan dari jaringan,
dan jaringan merupakan sekumpulan dari sel. Akal pikiran yang menjadikan manusia dinamakan makhluk yang paling sempurna. Dengan keduanya, kita berbeda dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, alangkah naifnya jika terdapat manusia yang tidak mampu menggunakan pemberian Sang Pencipta ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan ya, ke isi. Ya, ini sebagai prolog tadi, sebagai pendahuluan, kemudian langsung masuk isi. Nah, seperti kita lihat tadi, setelah outline yang pertama, kita ada outline yang kedua, kita akan melihat kenyataan ya, bagaimana manusia di Indonesia. Ini informasinya bisa dilihat dari internet ataupun buku-buku lainnya. Nah, oleh karena itu saya kemudian menulis di sana ya, dikatakan bahwa ya, pada paragraf pertama pada isi bangsa ini memerlukan segolongan manusia yang memiliki komitmen untuk maju ya, sehingga menjadi sebuah bangsa yang eksistensinya diakui oleh bangsa lain. Golongan yang mau dan mampu mengkoordinasikan potensi diri sehingga menjadi sebuah kekuatan yang optimal. Sesungguhnya jika setiap manusia dapat menyumbang minimal satu hal kemajuan inovasi saja, maka negara ini akan menjadi sebuah negara yang besar. Tetapi ketika kita melihat kenyataan di lapangan, sebagian generasi muda kita ya, acuh tak acuh terhadap masa depan dirinya, ya, dirinya sendiri, kesadaran individual yang lemah ini akan menjadi beban bagi kehidupan di masa mendatang. Nah, ini terkait dengan paragraf yang pertama. Nah, ini bisa dikembangkan lagi ke paragraf yang kedua, ya, tentang kenyataan di lapangan. Kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa bila dibandingkan dengan negara-negara kita, ya, kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Australia, kemudian penanam modal yang tidak asing lagi di Indonesia seperti Jepang, Korea, dan Cina, kemampuan sumber daya manusia Indonesia sangat jauh. Memang ada sebagian kecil yang mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional, tetapi jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah jiwa di negara kita. Kemudian pada paragraf ketiga, sebagai gambaran realitas di masyarakat, masih banyak pegawai kantor yang digaji oleh pemerintah, masuk dan pulang kerja seenaknya sendiri. Mereka bekerja tidak efektif. Misalnya, volume kerja yang seharusnya adalah 7 jam, hanya digunakan 4-5 jam, sedangkan 2 jam digunakan untuk mengobrol kesana kemari. Mereka datang jam 9, mengobrol dulu, kemudian bekerja. Pukul 11.45 mereka istirahat hingga pukul 13.00. Setelah jam tersebut, satu persatu meninggalkan kantor dengan berbagai alasan. Contoh lagi, seorang guru yang seharusnya mengajar 2 kali 45 menit, ternyata hanya mampu menggunakan waktu sebanyak 2 kali 30 menit. Guru tersebut masuk 10 menit, setelah bel berbunyi, 30 menit guru di kelas, dan sisanya guru meninggalkan kelas untuk mencari nafkah di luar. Apalah alasan mereka bekerja demikian?
Nah, lalu dilanjutkan dengan paragraf keempat. Nah, ketika atasan mereka bertanya ke berbagai alasan mereka kemukakan tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Ada yang mengatakan karena tuntutan ekonomi, kesehatan terganggu, dan yang paling memprihatinkan adalah takut dikatakan terlalu taat atau terlalu rajin. Contoh produktivitas pekerjanya, waktu kerja orang Jepang rata-rata di atas 10 jam, sedangkan orang Indonesia rata-rata masih kurang dari 8 jam sehari. Jam kerja manusia Indonesia masih terlalu sedikit. Budaya kerja yang rendah akan menjadikan bangsa ini semakin ketinggalan, semakin ketinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dari alinea keempat tersebut, kemudian kita kembangkan lagi ke alinea yang kelima. Lanjutan dari keadaan yang sebenarnya. Jadi kita sudah mulai masuk ke pentingnya anggota korpri dalam pembangunan, ya, atau pegawai, ya, di dalam pembangunan. Jadi kami menulis atau saya menulis begini. Gambaran real yang terjadi di lapangan seperti di atas menunjukkan bahwa etos kerja kita masih sangat rendah. Tidaklah mengherankan jika bangsa ini menjadi bangsa yang terpuruk dan selalu menjadi objek yang empuk bagi bangsa lain di dunia. Kerap kali kita mendengar istilah etos kerja, kita harus ditingkatkan. Etos adalah semangat jiwa, ya, atau pandangan hidup khas suatu bangsa. Dalam kamus, ya, dalam kamus Partanto dan Albari. Sedangkan batasan menurut Kamus Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok, ya. Ini tim penyusun kamus 2001 halaman 309. Dari dua pengertian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa etos kerja merupakan semangat kerja yang telah tertanam dan menjadi sebuah budaya sebagai hasil pembiasaan positif secara bersama-sama untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Nah, dalam hal ini penulisan karya ilmiah populer memang perlu adanya dasar teori atau dasar pemikiran dari kamus atau dari orang-orang yang katakanlah sudah berhak memberikan suatu pernyataan atau suatu definisi kepada pengertian istilah tertentu. Nah, ini untuk menambah jumlah tulisan atau narasi yang kita sampaikan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan paragraf berikutnya. Ini sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan merupakan ujung tombak kemajuan pembangunan, maka anggota korpri harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat lainnya. Kedisiplinan sebagai titik awal untuk menata diri sehingga membentuk suatu budaya kerja yang baik. Ya, bila setiap individu pegawai memiliki suatu kinerja yang baik, maka akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam membangun bangsa. Ini outline-nya sudah masuk sampai ketiga, ya, outline yang ketiga. Coba kita lihat lagi alinea berikutnya atau paragraf berikutnya. Nah, ini di sini masih menjelaskan, ya, masih menjelaskan. Untuk alinea yang berikutnya ini untuk outline yang ketiga. Salah satu faktor yang menunjang terwujudnya kemampuan kerja dan etos kerja yang tinggi adalah dengan menjaga kesehatan seluruh organ tubuh, sebab faktor ini merupakan faktor yang vital, ya, dalam menopang aktivitas manusia. Memang kesehatan bukan segala-galanya,
Tetapi tanpa kesehatan, ya, segala-galanya tidak akan berarti apa-apa. Apakah ada faktor lain selain kesehatan? Ya, etos kerja yang menghasilkan sesuatu prestasi merupakan kumulatif, ya, dari aspek pribadi dan lingkungan. Ini sampai paragraf ini sudah mau masuk ke paragraf berikutnya yang nanti akan ada hubungan, ya, outline berikutnya kan hubungan organ tubuh, fungsi organ, oksigen, otak manusia, dan kinerja. Maka ini jembatan menuju ke sana. Jadi ada koherensi yang cukup baik, ya, ada hubungan kesinambungan. Kita lihat di sana kita sudah mau masuk ke organ, ya. Kita tulis banyak aspek yang mempengaruhi kesehatan manusia, antara lain keturunan atau genetik, makanan, ya, pola makan, gaya hidup, dan aktivitas kerja. Tetapi faktor-faktor tersebut dapat dieliminir. Nah, sebenarnya yang benar itu eliminasi, ya, secara baku dengan cara berolahraga yang baik. Dryden, seorang pakar pendidikan dan juga seorang pebisnis handal, mengatakan bahwa olahraga secara teratur merupakan cara untuk mengoksidasi darah. Nah, Dryden dan Janet Foss ini 2141. Darah merupakan sebuah jaringan yang menjadi sarana berfungsinya seluruh organ tubuh. Di dalamnya zat-zat diantar ke bagian-bagian penting tubuh. Ya. Peredaran darah yang lancar adalah kehidupan yang sehat karena kebutuhan akan zat-zat tubuh terpenuhi. Sebagai ilustrasi bahwa Hb atau hemoglobin adalah sebuah organ yang disamakan dengan kendaraannya oksigen. Kendaraan oksigen, ya. Ini mungkin nanti bisa diperbaiki. Nah, itu, ya, terkait kita sudah masuk pada darah, ya, dan fungsinya, ya, organ-organ ini, jaringan organ. Ya. Jadi hemoglobin itu sebagai ilustrasi, hemoglobin itu adalah kendaraan, ya, kendaraannya oksigen. Nah, ini langsung dijelaskan lagi. Ini masih ada hubungannya dengan tadi organ tubuh, fungsi organ, ya, kesehatan, kemudian otak. Nah, nanti otak akan dihubungkan dengan kinerja. Maka dapat ditulis begini. Bila suplai oksigen atau O2 ini lancar, maka pembakaran di dalam tubuh akan berlangsung baik. Namun, ketika peredaran darah terhambat atau oksigen kurang, maka terjadilah gangguan fungsi organ. Perlu kita ketahui bahwa kendala saraf di seluruh tubuh adalah otak. Perlu kita ketahui bahwa kendali saraf di seluruh tubuh adalah otak. Untuk itu, maka otak harus tetap terjaga kiriman oksigennya. Otak sebagai organ yang vital dalam aktivitas manusia, seyogianya digunakan semaksimal mungkin tanpa harus membuat tekanan-tekanan. Pembiasaan volume kerja yang tinggi merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas manusia Indonesia. Masih membekas dalam ingatan kita ketika sebuah kalimat satir atau sindiran terdengar di telinga kita. Seseorang menceritakan, ya, ini suatu sindiran, ya, satire itu. Seseorang menceritakan sebuah kisah tentang dua buah otak. Yang satu otak orang Jepang dan yang satu otak orang Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Ini masih bersinambungan itu. Otak Jepang, ya, ini otak Jepang ternyata lebih murah dibanding otak Indonesia, otak orang Indonesia. Mengapa demikian? Nah, ini karena otak orang Jepang sudah dipakai, sudah keropos, ya, sering dipakai, sedangkan otak orang Indonesia masih padat karena jarang dipakai. Ini kan suatu sindiran pedas, ya, bagi orang Indonesia ini. Nah, jadi oleh karena itu kita sebenarnya harus tidak terima itu, ya. Dengan kata lain, kita harus punya motivasi bagaimana agar sindiran-sindiran itu tidak ada lagi. Nah, otak akan mampu bekerja secara efektif
dengan menggunakannya secara teratur. Dan camkan kata-kata kuno. Ya, if you don't use it, you lose it. Jika tidak Anda gunakan, Anda akan kehilangan otak Anda. Dapat diterapkan pada otak Anda dan otot Anda. Gunakan mereka semua sebagai sesuatu yang terpadu dan proses belajar pun akan menjadi mudah dan lebih sederhana. Ini masih dalam Dryden and Voss ya, 2143. Nah ini, jadi antara tadi Arrhenius yang sudah mulai pada pengantar tentang otak, tentang suborgan itu kita lanjutkan sampai beberapa paragraf. Nah ini di sini. Nah kita lanjutkan. Otak dan otot adalah dua hal yang tidak boleh diabaikan. Keduanya memerlukan perawatan khusus dan kontinu. Interaksi positif secara optimal, kedua komponen tersebut menghasilkan sebuah kesuksesan seseorang. Seorang pelatih rugby, John Hart, mempunyai rumus untuk meraih sukses di bidang olahraga atau koordinasi otot, yaitu dengan menggunakan otak secara maksimal. Milikilah visi, buat rencana, tentukan tujuan, pilihlah yang tepat, miliki gairah, ya, belajar terus, evaluasi kesalahan, kembangkan bakat, dan gunakan akal sehat. Sebaliknya, jika ingin meraih sukses dalam bidang yang memerlukan kerja otak secara maksimal, maka berolahragalah. Karena di samping makanan, olahraga adalah salah satu sarana menjadikan otak kita berfungsi secara maksimal. Otak yang mampu mengkoordinasikan simpul-simpul saraf organ-organ di seluruh tubuh. Volume kerja yang banyak tidak menjadikan otak menjadi lelah sebelum waktunya. Nah ini perlu dipahami ya, ini pengetahuan baru ya. Ini dari bacaan-bacaan yang telah saya baca, kemudian disampaikan di dalam tulisan. Nah, ini langsung sudah masuk ke olahraga ini. Tadi baru kita menghubungkan ini olahraga, nanti ya setelah itu nanti kita hubungkan dengan kinerja atau dengan ungkapan-ungkapan tentang kinerja. Nah, ini sudah masuk ke olahraga ya, nanti pentingnya olahraga. Olahraga dapat dilakukan kapan saja, misalnya setiap pagi dengan lari-lari kecil atau jogging, senam tera, senam ayo bersatu, dan sebagainya. Di kantor tempat kita bekerja juga perlu diadakan olahraga bersama, atau dapat pula olahraga di luar jam kantor, misalnya dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Minggu, seperti bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, ya, ada volleyball atau bola voli, dan sebagainya. Rutinitas ini akan memberikan penyegaran bagi tubuh kita dan juga otak kita yang disebabkan ya, lancarnya peredaran darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi yang membuat tubuh kita terjaga dari gangguan kesehatan. Nah, ini sudah mulai ya kepentingan olahraga ya, ke outline yang kelima. Nah, kemudian kita sudah masuk ke keuntungan ya. Keuntungan itu di dalam olahraga itu manfaat olahraga bagi pegawai kantor atau pegawai sebuah institusi. Di samping keuntungan yang secara langsung dapat dirasakan tubuh kita, ternyata banyak hal positif yang diperoleh dari kebiasaan olahraga bersama-sama dengan orang lain yang seprofesi ataupun yang lain profesi. Komunikasi ya, ini komunikasi yang positif mampu membangkitkan kinerja sehingga dapat meraih prestasi kerja secara maksimal. Ya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, beberapa hal positif yang dimaksud adalah, ini sudah menguraikan manfaat olahraga.
raga di sebuah kantor. Yang pertama, menjalin persatuan pegawai. Ya, jadi di sini nanti sudah mencairkan ketegangan-ketegangan dalam bekerja antara pegawai ya. Olahraga yang lebih bersifat refreshing ini memungkinkan perasaan senasib dan seperjuangan, muncul spontanitas. Kebersamaan yang setiap waktu dialami menjadikan jiwa bersatu. Persatuan ini menjadi modal utama dalam mencapai tujuan khususnya secara institusional, kelembagaan ya. Dengan demikian, segala bentuk perselisihan pendapat yang berpotensi ke arah pertengkaran dapat dihindarkan. Rasa saling memiliki antara pegawai yang satu dengan yang lain menjadi kekuatan. Kekuatan dan ketahanan terhadap gejolak yang timbul ya, gejolak yang timbul baik dari dalam maupun dari luar institusi. Nah, kemudian dilanjutkan yang kedua. Dua, meningkatkan wawasan pengetahuan dan motivasi kerja. Istirahat ya, istirahat setelah berolahraga menjadi ajang komunikasi dua arah yang efektif dalam menambah pengetahuan. Bahkan kesulitan-kesulitan yang dialami seorang pegawai dapat diatasi setelah berinteraksi dengan rekan sekantornya ataupun dari kantor lain. Keberagaman pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Ada seorang pegawai yang putus asa karena kesulitan menghadapi masalah teknis atau non-teknis. Ya. Putus asa berarti mengganggu kemampuan kerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi setelah komunikasi dengan rekannya, masalah tersebut dapat diatasi dan muncullah motivasi baru. Nah, ini yang kedua ya. Bisa dilanjutkan. Yang ketiga. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ketika rasa persatuan dan saling memiliki ya, terbentuk atau tercipta, maka yang terjadi selanjutnya adalah lingkungan kerja yang menjamin rasa aman, ya, kemudian tenang dan senang. Dalam keadaan kondusif seperti inilah kreativitas dan inovasi bagi pengembangan profesi yang digelutinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak ada lagi persaingan negatif yang menjadikan carut-marutnya sebuah institusi. Jabatan dan kedudukan tidak lagi menjadi sesuatu ya, tidak menjadi sesuatu yang menggiurkan sehingga harus menggunakan cara-cara kotor. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, mewujudkan etos kerja dan prestasi kerja secara bersama. Apabila ketiga hal yang telah disebutkan tadi, ya tersebut, ya atau di atas telah menjadi sebuah tradisi di sebuah kantor atau institusi, maka tidak ada lagi protes maupun demonstrasi menentang kebijakan atasan. Atasan dan bawahan mempunyai kesamaan visi dan misi dalam mengemban tugas sesuai bidangnya. Mau ditambah bidangnya masing-masing ya boleh. Kedua komponen ini telah menyadari kewajiban dan hak-haknya sehingga tidak terjadi overlapping dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Kepala tidak mencampuri pekerjaan sekretaris selama tidak menyimpang dari ketentuan. Sekretaris tidak mencampuri tugas bendahara dan sebagainya. Di sekolah misalnya, guru tidak lagi mencampuri tugas dan kewenangan kepala sekolah. Guru adalah pendidik bangsa, bukan pengawas kepala sekolah.
Demikian pula kepala sekolah tidak mencampuri urusan guru. Ya, misalnya dengan mengatur skenario program pembelajaran, karena yang berhak mengawasi kepala sekolah adalah Dinas Pendidikan, pengawas ya di dalam saat itu adalah Bawasda dan Badan Kepegawaian Daerah ya, tergantung kepentingannya. Jadi ini juga bisa diubah sedikit ya sesuai dengan konteks sekarang ya, karena itu dulu kan saat itu kan tahun 2004 masih di bawah pemerintahan daerah. Nah, jadi para bapak, para ibu guru ya atau penulis pemula ini bisa dimengerti ya, dipahami kalau memang itu sudah suatu hal yang perlu diganti atau sesuatu yang harus dimodifikasi. Namanya pendapat itu tidak perlu dirisaukan ya. Silahkan bisa berpandangan macam-macam, bisa berpandangan lain. Pada prinsipnya kita bebas berpendapat tentu dengan pendapat kita masing-masing. Nah, kemudian outro-nya ini ya, kalimat penutup ya. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya olahraga dalam meningkatkan etos kerja dan profesionalisme anggota KOR, Pegawai Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah melalui departemen secara nasional perlu menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menghidupkan kembali 1 hari dari 6 hari kerja untuk melakukan aktivitas olahraga bersama selama 1 hingga 2 jam sehingga mampu menciptakan etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi menyongsong kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan berprestasi. Nah, ini sudah selesai. Saya tutup seperti ini outro-nya, kalimat penutup. Kemudian kita bisa melihat ini dulu saya mendapatkan penghargaan ya tingkat nasional tahun 2004 ya oleh Korpri tingkat nasional. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi tadi sebenarnya ditutup dengan daftar pustaka ya. Buku-buku yang kita ambil sebagai sumber itu bisa dijadikan daftar pustaka atau buku referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi yang sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.